Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusiris Daini. Saya dari program studi akuntansi. NIM saya 29020500014, Fakultas Ekonomi Bisnis. Tujuan membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dari dosen pengampu Bapak Dermawan SEMM Universitas Pancasakti Bekasi. Pertama, kita lanjut ke materi, yaitu pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan salah satu perangkat hukum yang akan diciptakan untuk dapat melindungi hak konsumen. Perintis adanya hukum perlindungan konsumen yang berada di Indonesia yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1973 bersama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN. Bagaimana desain hukum bisnis ke depan? Ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu menurut Profesor Jamal Wiwoho. Yang ke-1, materi hukum bisnis yang responsif, tegas dan predictable. Yang kedua, aparat eksekutif, legislatif, yudikatif yang profesional, impartial, dan kredibel. Yang ketiga, budaya hukum masyarakat yang produktif. Yang keempat, komitmen yang kuat dari Presiden menjadikan hukum sebagai landasan dan mercusuar pembangunan ekonomi. Perlindungan konsumen menurut saya dengan adanya perlindungan konsumen gunanya untuk melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya, dan produsen meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa dan memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan. Tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran bagi para pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Jadi tumbuh sikap yang sangat jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang kedua, meningkatkan suatu kualitas barang dan atau jasa yang dapat menjamin kelangsungan usaha produksi sebuah barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, serta keselamatan para konsumen. Yang ketiga, mengangkat suatu harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan para konsumen dari akses negatif penggunaan barang dan jasa. Yang keempat, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian seseorang konsumen untuk melindungi diri sendiri. Meningkatkan sebuah perbedaan konsumen dalam memilih, menentukan, serta menuntut berbagai hak-hak sebagai konsumen. Menciptakan sebuah sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur dari suatu kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk dapat memperoleh suatu informasi. Asas perlindungan konsumen. Asas manfaatnya, segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhannya. Yang kedua, asas keadilan. Dalam hal ini, tidak selamanya pada sengketa konsumen diakibatkan oleh suatu kesalahan bagi para pelaku usaha saja, tetapi bisa juga diakibatkan oleh kesalahan para konsumen yang terkadang tidak tahu akan kewajibannya. Yang ketiga, asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pelaku usaha dan konsumen menghendaki konsumen, produsen atau pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegak hukum perlindungan konsumen. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan. Asas ini bertujuan untuk memberikan adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Yang kelima, asas kepastian hukum. Asas ini bertujuan untuk dapat memberikan kepastian hukum agar para pelaku usaha maupun seorang konsumen menaati hukum dan menjalankan apa yang menjadi salah satu hak dan kewajibannya. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.